Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih setia bersama kami di Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa di 20 Juli 2021 yang juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan baiklah, seperti yang sudah kami informasikan buat Anda pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan laporan situasi Idul Adha dari berbagai titik bersama rekan-rekan reporter RRI Makassar. Dan untuk informasi pertama kita akan menuju ke rekan reporter Rahmadani yang saat ini sedang berada di Jalan Peta Punggawa, Kota Makassar. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi rekan Rahmadani. Iya, rekan Rahmadani. Baiklah, silakan untuk informasi dari Jalan Peta Punggawa Makassar seputar situasi Idul Adha saat ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha di tahun 2021 ini. Ya, dan tentunya Gemah takbir lalu sudah bergema semenjak sore hari kemarin ya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Kali kedua kita merayakan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 dan tentunya beberapa waktu yang lalu juga kita mendapatkan surat edaran dari Wali Kota Makassar di mana Makassar ini berada di status zona merah dan diimbau untuk tidak melakukan sholat id di masjid yang dilakukan. Namun saya saat ini memang berada di berkaitan dengan Masjid Al-Markas Al-Islam di Jakarta. Nah, saat sebelum Hari Raya Idul Adha memang Al-Markas sudah menyatakan meniadakan sholat id secara berjamaah tentunya di Al-Markas Al-Islam di Jakarta Yusuf. Namun masjid yang berada di sekitaran Al-Markas itu salah satunya adalah Guru Istihad membuka pelaksanaan sholat Idul Adha. Saya termasuk dari jamaah di yang melakukan sholat Idul Adha. Para jamaah tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak dilaksanakan di bagian dalam masjid, tapi dilaksanakan di depan masjid atau di jalan tetap bawah. Dan antusiasme masyarakat juga tetap juga dilaksanakan sholat id di hari ini. Nah, untuk penyembelihan hewan kurban, kalau informasi yang kami terima di Masjid Al-Markas juga tetap dilaksanakan dan melengkapi protokol kesehatan, namun di sisi para mereka yang mendapatkan kupon dari Masjid Al-Markas itu langsung didistribusikan dari rumah. Nah, khusus di pagi hari ini suasana perayaan Hari Raya Idul Adha tentunya berjalan dengan lancar ya, dan masyarakat hewan kurban dan jadi salah satu juga perhatian ya bagi masyarakat. Nah, di Hari Idul Adha juga kuliner-kuliner khas yang disajikan, ada buras, ada ayam, ada makanan-makanan khas Madura juga menjadi ciri khas dari Baiklah pendengar, demikian tadi sudah hadir informasi dari rekan reporter Rahmadani yang sudah menghadirkan informasi terkait situasi Idul Adha dari Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Dan selanjutnya kita akan menuju ke rekan reporter Syarifuddin yang ada di Polda Sulsel. Rekan Syarifuddin, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rekan Arti di studio. Baiklah, silakan untuk informasi selengkapnya terkait situasi Idul Adha di seputaran Polda Sulsel. Baik, terima kasih dan selamat pagi pendengar. Saat ini
Baik, terima kasih dan selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di Mapolda Sulawesi Selatan, tepatnya di belakang Mapolda ini pendengar, yang saat ini Polda Sulawesi Selatan akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban akan disembeli dari informasi panitia yang kami peroleh sejak tadi sebanyak 30 ekor sapi dan juga 1 ekor kambing. Dan pendengar, penyembelihan hewan kurban ini akan dimulai setelah Kapolda Sulawesi Selatan menyerahkan hewan kurbannya sebanyak 5 ekor, 5 ekor sapi, dan ini salah satu ekor sapi ini yang akan diserahkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan ini cukup besar pendengar, dan yang lainnya juga akan disembeli hewan kurban yang diserahkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Dan hewan kurban lainnya ada berada di halaman belakang Mapolda, yakni hutan buatan dan juga lapangan sepak bola Mapolda. Dan sudah disaksikan pagi hari ini diselenggarakan penyembelihan hewan kurban dengan dibatasi orang yang hadir karena dilakukan protokol kesehatan. Dan pembagian hewan kurban juga pendengar dari Polda Sulawesi Selatan yang akan diselenggarakan penyembelihan hewan kurban ini yang terima akan diantarkan langsung oleh petugas yang sudah dibentuk oleh panitia penyembelihan hewan kurban di Mapolda Sulawesi Selatan. Dan sebagaimana tahun sebelumnya, Polda Sulawesi Selatan menyelenggarakan salat Idul Adha dan salat Idul Fitri di Mapolda Sulawesi Selatan, baik di halaman belakang maupun juga di halaman depan. Namun di tahun ini tidak dilaksanakan salat Idul Adha di Mapolda ini, baik halaman depan ataupun juga tidak dilaksanakan di halaman belakang karena masa pandemi yang sudah dikeluarkan surat edaran dari pemerintah Kota Makassar dan juga mengacu kepada surat edaran dari Menteri Agama dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan bagaimana di pagi hari ini sudah dipersiapkan, Kapolda Sulawesi Selatan sudah hadir di tempat penyembelihan hewan kurban oleh panitia dan akan menyerahkan hewan kurban yang di 5 ekor, dan akan dimulai juga penyembelihan hewan kurban dan tetap dilaksanakan protokol kesehatan yang diawasi dengan Propos Polda Sulawesi Selatan. Baiklah, rekan Syarifuddin sudah melaporkan dari Polda Sulsel terkait situasi Idul Adha untuk hari ini, pendengar. Dan mereka pendengar masih menghadirkan laporan situasi Idul Adha dari berbagai titik bersama rekan-rekan reporter RRI Makassar pastinya di kesempatan hari ini, hari Selasa 20 Juli 2021 yang juga bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Dari Syarifuddin tadi yang ada di Polda Sulsel, kita menuju ke rekan reporter Fitri yang ada di Barombong. Rekan Fitri, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Rekan Fitri yang ada di Barombong untuk informasi terkait situasi Idul Adha saat ini. Silakan. Ya, terima kasih untuk rekan di studio. Jadi saat ini saya sedang berada di RW 5 Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barombong, Kota Makassar. Di salat ini di sini dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Masjid Al-Isla, Masjid Al-Isla, Kecamatan Barombong, Perumahan Villa Park, dan Lapangan Bontoa. Jadi warga di sekitaran di sini melaksanakan sholat Id di beberapa lokasi, dan dari pantauan saya
Dan saat ini juga saya sedang berada di lokasi penyembelihan hewan kurban di RW 5 Kecamatan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barombong. Ini saya sedang bersama dengan Deng Sijolo, ya, salah satu panitia pelaksana penyembelihan di lokasi ini. Tapi Deng, berapa jumlah hewan kurban lokasi ini? Di ini ada 6. Sekarang sudah terpotong sudah 3. Nah, kalau Kalau di RW 5 ini ada 10. 10 Pak. Iya, ada 10. Jadi yang 10 ini ada 4. Yang dipakai satu di Al-Muqtahidah, satu di RT 1. RT 1 di Iya, di RT 1, satu di Masjid Al-Muqtahidah, di RT 3, satu di RT 1. Bagaimana proses pembagiannya? Ya, pembagian daging kurban diantarkan ke rumah. Iya, diantarkan karena mengingat kopi rumah kerumunan. Dan sesuai arahan Wali kota dan pengurus tempat yang lihat serta warga-warga, ada memang pembentukan panitianya sendiri atau ini pembentukan panitia tidak ada yang pakai baju, jadi tidak ada yang bisa mengganggu juga dan ada lokasi. Punya temannya bagus karena tempatnya bersih. terima kasih. Sama-sama. Ya, tadi itu merupakan salah satu ketua panitia pelaksana hewan kurban di RW 5 Kecamatan Tamalate, Kabupaten. Maksud saya Kecamatan Tamalate, Kelurahan. Baiklah. Terima kasih rekan reporter Fitri yang ada di Barombong pendengar sudah menghadirkan juga informasi terkait situasi Idul Adha yang ada di Barombong, dan sesaat lagi kami pastinya juga masih akan menghadirkan berbagai informasi buat Anda dari rekan-rekan reporter RRI Makassar seputar situasi Idul Adha dari berbagai titik untuk saat ini. Pastikan terus di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.
Baiklah pendengar, kita akan lanjutkan kembali laporan situasi Idul Adha dari berbagai titik bersama rekan-rekan reporter RRI Makassar. Dan selanjutnya kita akan menuju ke rekan reporter Edwin Masud yang akan menghadirkan informasi terkait situasi arus lalu lintas di Jalan Poros Palangga Goa. Rekan Edwin, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Afif. Silakan informasi selengkapnya. Baik, pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, dapat kami informasikan situasi atau kondisi terkini, tepatnya di Jalan Poros Palangga Kabupaten Goa. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas yang berada di Poros Palangga Bajil, Kecamatan Bajing, Kabupaten Goa. Dapat kami informasikan arus kendaraan dari arah Goa menuju ke Kabupaten Takalar terpantau ramai lancar. Begitu pula sebaliknya, begitu arus kendaraan bermotor dari arah Kabupaten Takalar menuju ke arah Kabupaten Goa terpantau cukup ramai lancar. Dan dari hasil pantauan kami saat ini di lapangan, jumlah pengendara memang patuh akan keselamatan berkendara, termasuk penggunaan helm untuk pengendara roda 2. Nyusul kondisi di Poros Palangga ini merupakan jalur provinsi yang menghubungkan atau menjadi akses jalur antara Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Selain itu, situasi di sekitaran Palangga juga terlihat beberapa aktivitas masyarakat lainnya, seperti misalnya pada momen Hari Raya Idul Adha 1443 ini, langsung beberapa kegiatan seperti potongan hewan kurban yang digelar oleh masyarakat sekitar yang ada di Kecamatan Bajeng ini. Dan pada dasarnya memang Kabupaten Goa pagi tadi juga ikut menggelar sholat Idul Adha 1442 Hijriah dengan beberapa persyaratan, termasuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu pula di beberapa masjid ataupun lapangan yang menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha. Demikian rekan Arti, informasi yang dapat kami laporkan dari Poros Palangga Kabupaten. Ya, terima kasih rekan Edwin Masud untuk informasinya. Ini pendengar langsung dari Jalan Poros Palangga Goa. Dan selanjutnya kita akan menuju ke rekan Ahmad Aprisudin yang juga akan menghadirkan informasi ini seputar situasi Idul Adha dari Masjid Nurul Huda Sudiang Makassar. Rekan Ahmad Aprisudin. Terima kasih rekan Arti di Studio Pro 1 Makassar. Ya, terima kasih rekan Arti di Studio Pro 1 Makassar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Masjid Nurul Huda, Jalan Pajayang, Poros Sudiang Raya, Makassar, di mana pada pagi tadi ini meskipun telah beredar surat edaran pemerintah kota untuk larangan menyelenggarakan sholat Idul Adha di masjid, namun di masjid ini melaksanakan kegiatan sholat Id pada pagi hari tadi, dan masyarakat pun juga cukup antusias datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Id, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang juga berbeda di masjid ini, di Jalan Pajayang ini, bahwa kegiatan penyembelihan hewan kurban tidak dilaksanakan di masjid ini, dan saat ini masjid sudah tertutup dan sudah tidak ada aktivitas. Dan untuk situasi di sekitar wilayah Jalan Poros Pajayang ini juga cukup lengang dan sepi, di mana para warga terlihat masih beraktivitas di rumah masing-masing di suasana libur Lebaran ini. Sedangkan untuk cuaca di sekitar wilayah Sudiang ini cukup cerah dan tidak terjadi hujan. Dan memang dari kemarin juga pihak masjid sudah mempersiapkan pelaksanaan sholat Id dengan baik dan menjaga protokol kesehatan di Masjid Nurul Huda ini.
Demikian laporan saya Ahmad Abdisudin dari Pajayan. Terima kasih rekan Ahmad Abrisudin. Ini pendengar juga sudah menghadirkan informasi terkait situasi Idul Adha dari Masjid Nurul Huda Sudiang Makassar ya. Dan selanjutnya kita menuju ke rekan reporter Iin Nurfaraini yang ada di Masjid An-Nur Tolantik Pier Tendean. Rekan Iin, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kapten Pierre Tendean, tepatnya di Masjid An-Nur Tolantik. Di Masjid An-Nur Tolantik sendiri ini melaksanakan sholat Idul Adha dengan memastikan jumlah jamaah yang mengikuti dibatasi dan melakukan jaga jarak. Pengurus masjid sendiri di sini mempercepat pelaksanaan Idul Adha tadi sekitar pukul 6.30. Sebagian juga ada yang melaksanakan ibadah di rumah. Untuk penyembelihan hewan sendiri di sini dibatasi. Mereka cuma masyarakat di sini banyak yang berdatangan, terutama anak-anak, untuk melihat langsung situasi penyembelihan hewan. Nah, untuk pengurus masjid sendiri memberlakukan untuk yang boleh masuk ke dalam masjid adalah mereka yang memiliki kupon atau untuk mengambil dagingnya sendiri. Tapi ada juga sebagian diantarkan langsung oleh pengurus masjid. Nah, sekarang ini situasi masih cukup ramai dengan anak-anak yang cukup antusias melihat hewan-hewan ini akan disembelih. Demikian Iin Baiklah, terima kasih juga untuk rekan reporter Iin Nurfaraini yang juga sudah menghadirkan informasi terkait suasana perayaan Idul Adha di seputaran Masjid An-Nur di Jalan Piar Tendean, pendengar. Dan kami pastinya masih akan kembali dengan menghadirkan sejumlah laporan dan juga informasi dari rekan-rekan reporter RRI Makassar. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Iin. Mandi dulu di luar. Baru masuk dalam rumah. Ada baru. Di situ kan? Di situ kan aku dengar itu bunyi. Di situ tuh bunyi begini. Jangan mereka itu orang foto. Iin, jangan ribut Iin. Oh jadi. Masuk suaramu Iin. Kristianto. Dimute-mute suaranya Iin. Chris. Om Chris. Gimana Iin? Cek. Ada suara? Tes audio. Tes audio.
Sehat Ucu. Maaf lahir batin bosku. Iya sama-sama Cu. Udah beres semua Cu? Surat pernyataan yang belum. Sama. Karena masih berubah-ubah itunya. Jadi perpanjang. Jadi drop. Bikin panjang-panjang terus. Sekali pendek kek. Sampai tanggal 26. Mana di sana pula Cu? Standby. Sudah dipanggil itu. Standby. Kristianto melaporkan. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami, dan pastinya kami juga masih akan menghadirkan laporan situasi Idul Adha dari berbagai titik bersama rekan-rekan reporter RRI Makassar. Dan untuk selanjutnya pendengar dari Makassar kita menuju ke Kabupaten Bone. Di sana sudah ada rekan kami Firdaus. Iya. Ada sedikit gangguan. Untuk selanjutnya kita terlebih dahulu akan menuju ke Kabupaten Maros bersama rekan reporter Kristianto. Rekan Kristianto. Baik, terima kasih. Saudara pendengar, beberapa menit yang lalu Bupati Maros menghadiri peringatan Idul Adha di Masjid An-Nur, yang dimana pelaksanaan di Maros sendiri untuk ibadah sholat Idul Adha bisa diterapkan di berbagai kecamatan kecuali yang berzona merah. Dan dari hasil wawancara kami dengan Bupati sangat berharap agar masyarakat sangat peduli terhadap keselamatan diri mereka selama melaksanakan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan 3M dan 5M. Kendati Maros masih kategori zona orange, namun hal tersebut bukan berarti kita masyarakat cuek dalam memperhatikan keselamatan diri mereka. Dalam pertemuan sebelum sholat, Bupati mengimbau agar masyarakat mematuhi segala aturan yang berlaku, dan Bupati juga berharap agar kondisi COVID yang tengah melanda ini bisa dijadikan pelajaran bagi masyarakat agar selalu mawas diri dan tidak mengabaikan keselamatan untuk diri mereka. Bupati Maros juga meminta seluruh stakeholder, khususnya pihak dari TNI Polisi, untuk berperan membantu untuk memberikan masukan dan sosialisasi akan bahaya
COVID-19. Kristianto melaporkan langsung dari. Terima kasih rekan reporter Kristianto yang juga sudah turut menghadirkan informasinya pendengar terkait situasi Idul Adha ini dari Kabupaten Maros ya. Dan dari Maros kita menuju ke Kabupaten Bone, sudah ada rekan reporter Firdaus yang ada di sana. Rekan Firdaus, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan informasinya. Ya, terima kasih rekan penyiar studio dari Makassar, bahwa sekarang kami laporkan kami berada di Polres Bone, di mana diketahui sekarang telah persiapan untuk melakukan pemotongan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 20 Juli 2001 Masehi. Idul Adha melambangkan ketakwaan dengan nilai-nilai program ibadah, kelasan, pengabdian, dan mewujudkan Polri yang presisi, di mana terlihat di tempat pemotongan hewan kurban telah hadir pula Kapolres Bone beserta jajarannya, di mana diketahui hewan kurban yang akan disembelih di Polres dan Polres Polsek jajaran ada sekitar 42 hewan. Dan di mana diketahui di Polres tersendiri akan disembelih 12 ekor hewan sapi, sedangkan di polsek-polsek lain ada 30 ekor. Dengan situasi terkini terpantau dipatuhi dengan protokol kesehatan dan berjarak, perjalanan dan segera akan dilaksanakan, akan diserahkan simbolis kepada Pak Kapolres untuk penyembelihan hewan kurban. Terima kasih sudah melaporkan dari Bone. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Firdaus dari Kabupaten Bone. Ini pendengar tepatnya di Polres Bone terkait persiapan pemotongan hewan kurban. Dan dari Kabupaten Bone kita akan menuju ke rekan reporter Yusuf Umar yang ada di Mamuju. Rekan Yusuf Umar. Ya, selamat pagi rekan Arti dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yusuf Umar melaporkan bahwa baru saja beberapa jam yang lalu pelaksanaan Sholat Idul Adha 1442 Hijriah di Mamuju telah dilaksanakan. Meskipun kemarin beberapa hari yang lalu telah pemerintah Kabupaten Mamuju bersama dengan Kapolres, Dandim, dan MUI serta Kementerian Agama Kabupaten Mamuju telah mengeluarkan surat edaran bersama terkait dengan pembatasan pelaksanaan sholat Id di Kabupaten Mamuju. Dan memang ada beberapa daerah yang termasuk atau terkonfirmasi daerah zona orange, termasuk di daerah masjid yang ada di Kabupaten Mamuju atau Kecamatan Mamuju. Dan nampak terlihat dari beberapa masjid di Kabupaten Mamuju telah melaksanakan pelaksanaan sholat Id, meskipun di masjid, namun kemeriahan ataupun pelaksanaan sholat Id yang dilakukan oleh masyarakat Mamuju sangat antusias untuk berbondong-bondong ke masjid. Dan nampak terlihat memang di salah satu masjid yang kami tempati sholat bahwa penerapan protokol kesehatan lebih diutamakan, termasuk dengan para jamaah anjurkan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke masjid, begitupun juga dengan pemeriksaan suhu tubuh. Dan juga bagi para jamaah yang tidak menggunakan masker akan tadi sudah dibagikan masker oleh panitia masjid yang ada di Mamuju. Dan terkait dengan pelaksanaan kurban sendiri di Mamuju sendiri, dianjurkan untuk penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh penyembelih bersama pemilik kurban, dan hasil kurbannya nanti akan diantar langsung pada penerima dan tidak ada lagi menggunakan kupon yang bisa saja menyebabkan adanya antrian.
Demikian yang kami Terima laporkan kasih dari rekan Mamuju, reporter Sulawesi Barat, Yusuf Yusuf Umar. Umar dari Mamuju, Sulawesi Barat untuk informasinya dari Sulawesi Barat ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami masih akan terus menghadirkan laporan situasi Idul Adha dari berbagai titik bersama rekan-rekan reporter RRI Makassar pastinya. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Om Kris, pamit. Assalamualaikum. Oke, pamit juga. Assalamualaikum. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kembali kami akan menghadirkan laporan situasi Idul Adha dari berbagai titik bersama rekan-rekan reporter RRI Makassar. Dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke rekan reporter Karnila Kandi yang ada di Kota Palopor. Kan Karnila, selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, selamat pagi, waalaikumsalam. Silakan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih. Dari Kota Palopo, saat ini saya melaporkan untuk situasi pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini memang cukup berbeda dengan pelaksanaan Idul Fitri sebelumnya. Jika di pelaksanaan Idul Fitri
Idul Fitri lalu orang-orang boleh melakukan sholat di lapangan maupun masjid. Nah untuk tahun ini, untuk kali ini maksud saya untuk pelaksanaan Idul Adha ini pemerintah Kota Palopo melarang masyarakat untuk melakukan sholat Id di masjid dan juga lapangan terbuka. Namun meski demikian, karena memang di Kota Palopo ini di beberapa kecamatan ada yang masuk dalam wilayah zona merah dan juga zona kuning. Nah di tempat saya tinggal saat ini yakni di Kecamatan Teluanua ini masuk dalam lokasi wilayah zona kuning dengan jumlah kasus terbilang sedikit, sehingga ada beberapa masjid di kawasan Kecamatan Teluanua ini yang tetap melakukan sholat berjamaah di masjid, namun tetap dengan melakukan protokol kesehatan, dan rata-rata jamaah yang datang tadi menggunakan masker, kemudian juga dianjurkan untuk membawa peralatan sholat sendiri, salah satunya seperti sajadah. Dan untuk pergerakan masyarakat sendiri ini juga di beberapa masjid dari yang saya pantau di Kecamatan Teluanua ini tidak begitu banyak orang yang melakukan pemotongan hewan kurban, dan kalaupun ada ini langsung dibawa ke rumah-rumah warga yang sudah diliskan oleh pihak masjid yang berhak mendapatkan hewan kurban ini. Demikian dari Kota Palopo, saya Karnila Kandi melaporkan. Ya, terima kasih rekan Karnila Kandi yang sudah menghadirkan informasi terkininya ini juga pendengar langsung dari Kota Palopo ya. Dan untuk informasi terakhir kita akan menuju ke rekan reporter Kiswanti yang juga akan menghadirkan informasi terkait pemotongan hewan kurban di Jalan Sangir Makassar. Kiswanti, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Arti di studio. Silakan informasi selengkapnya. Baik, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di Jalan Sangir Makassar, tepatnya di depan salah satu toko yang tengah menggelar pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Di mana kita tahu bahwa hukum dari berkurban itu adalah sunnah, yang tentunya dianjurkan bagi umat muslim yang balik, kemudian juga berakal dan yang pastinya mampu. Nah, dari pantauan saya di lokasi saat ini terlihat memang tidak terlalu banyak panitia kurban yang terlibat, mengingat protokol kesehatan juga tetap harus dijaga. Dan di sini terdapat sekitar 2 ekor sapi yang disembelih. Dan dapat saya laporkan bahwa suasana di Jalan Sangir ini maupun di Jalan Sulawesi tidak begitu ramai ya, cukup lenggang juga dan tidak seperti hari-hari biasa. Dan di tempat saya juga ini, di mana biasanya ada orang-orang yang menunggu begitu untuk diberi daging kurban, namun di sini hanya terlihat sekitar 2 hingga 3 orang saja, jadi memang cukup sepi. Namun sedikit mengulas di mana pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini memang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat wabah pandemi COVID-19 masih meresahkan masyarakat dan berbagai aturan pun dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Salah satunya dengan tidak menggelar sholat Id baik di masjid maupun di lapangan atau di jalan raya. Atas nama seluruh reporter RRI Makassar yang berada di lapangan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Demikian saya Kiswa Ruslia melaporkan dari Jalan Sangir. Kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan reporter Kiswanti Ruslia yang juga sudah menghadirkan informasinya pendengar dari seputaran Kota Makassar, dan juga terima kasih untuk seluruh reporter RRI Makassar yang turut menghadirkan laporan terkait situasi Idul Adha 1442 Hijriah dari berbagai titik, dari berbagai lokasi di hari ini, hari Selasa 20 Juli 2021 yang juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di laporan situasi pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.